seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Via Natalia Sen dengan NPM 0227231153. Saya adalah mahasiswa Unhai Ternate semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sekarang saya sedang berada di Taman Nukila, yang pastinya taman ini sangat tidak asing lagi didengar di kalangan masyarakat Ternate. Dan tujuan saya berada di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian, yang dimana pada part sebelumnya saya sudah membahas materi mengenai teknik analisis data metode fenomenologi. Dan part kedua kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu teknik analisis data metode etnometodologi. Yuk kita simak sampai habis ya teman-teman. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari metode etnometodologi. Jadi, pengertian dari etnometodologi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada cara orang-orang dalam masyarakat memahami, merasakan, dan menciptakan makna dalam interaksi sehari-hari. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Harold van Ginkel pada tahun 1967 dan menekankan bahwa individu memiliki metode mereka sendiri untuk menafsirkan realitas sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep dasar etnometodologi. Jadi teman-teman, etnometodologi terangkat dari beberapa konsep utama, yaitu yang pertama, indeksikalitas. Makna suatu pernyataan tergantung pada konteksnya. Contohnya, kata di sana hanya bisa dipahami jika kita tahu lokasi yang dimaksud. Yang kedua, akuntabilitas, yang dimana individu selalu bertindak dalam cara yang bisa dipahami oleh orang lain. Contohnya, jika seseorang tertawa di pemakaman, tindakan ini harus dijelaskan agar dapat diterima oleh norma sosial. Yang ketiga, refleksivitas. Interaksi sosial tidak hanya dipengaruhi oleh aturan sosial, tapi juga membentuk aturan untuk itu sendiri. Contohnya, cara berbicara dalam rapat bisa mempengaruhi bagaimana aturan komunikasi dalam rapat selanjutnya. Selanjutnya, materi ketiga, saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data dalam etnometodologi. Jadi, analisis dalam etnometodologi dilakukan dengan memahami bagaimana individu secara alami menciptakan makna dalam kehidupan sehari-hari. Teknik yang digunakan antara lain yang pertama, studi percakapan atau conversation analysis. Menganalisis bagaimana orang berkomunikasi dalam interaksi sosial, termasuk penggunaan jeda, intonasi, atau kata-kata tertentu. Langkah-langkahnya yang pertama, kumpulkan dokumen relevan seperti berita, buku panduan, kerja, atau catatan rapat. Yang kedua, identifikasi pola penggunaan bahasa dan istilah yang digunakan untuk menciptakan pemahaman tertentu. Yang ketiga, bagaimana teks tersebut mengarahkan atau membatasi interpretasi individu. Contohnya, seorang peneliti menanalisis kebijakan perusahaan untuk melihat bagaimana dokumen tersebut mencerminkan struktur kekuasaan dalam organisasi. Yang ketiga, observasi partisipatif melibatkan peneliti dalam aktivitas sehari-hari kelompok yang diteliti untuk memahami cara mereka menciptakan makna sosial. Langkah-langkahnya, peneliti bergabung dalam aktivitas sosial tertentu. Yang kedua, mencatat interaksi dalam pola perilaku tanpa mengganggu kegiatan alami. Ketiga,
menganalisis bagaimana individu memahami dan mempertahankan keteraturan sosial. Contohnya, seorang peneliti bekerja sebagai kasir di supermarket untuk mengamati bagaimana pelanggan dan pegawai berinteraksi dalam transaksi sehari-hari. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi yang keempat mengenai kelebihan dan kelemahan metode etnometodologi. Kelebihan dari metode etnometodologi yang pertama, mengungkap secara individu membentuk dan memahami realitas sosial secara mendalam. Yang kedua, menganalisis fenomena sosial secara natural dan tidak dipengaruhi oleh intervensi peneliti. Yang ketiga, dapat digunakan untuk meneliti berbagai konteks sosial seperti komunikasi, organisasi, dan interaksi digital. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, tidak dapat digeneralisasi karena sangat kontekstual. Yang kedua, sulit direplikasi karena tergantung pada situasi spesifik dan partisipan tertentu. Yang ketiga, memerlukan keterampilan analisis mendalam untuk memahami data secara akurat. Dengan memahami etnometodologi, kita dapat lebih mengapresiasi bagaimana interaksi sehari-hari membentuk realitas sosial yang kita alami setiap hari. Ini adalah ringkasan lengkap mengenai teknik analisis data dalam metode etnometodologi. Dan sekarang saya akan menjelaskan penyerapan etnometodologi dalam peneliti sosial. Metode etnometodologi dapat digunakan dalam berbagai bidang penelitian seperti komunikasi dan media, menganalisis bagaimana berita dikonstruksi dan dipahami oleh pembaca. Kedua, meneliti pola percakapan dalam media sosial untuk memahami norma interaksi digital. Pendidikan, mengamati bagaimana siswa dan guru berinteraksi dalam kelas. Menganalisis bagaimana peraturan sekolah dipahami dan diterapkan dalam praktik sehari-hari. Organisasi dan bisnis, meneliti bagaimana prosedur kerja dalam perusahaan diterapkan oleh karyawan, mengamati bagaimana keputusan diambil dalam rapat tim, hukum dan kriminalitas, menganalisis interaksi antara hakim, pengacara, dan saksi di pengadilan, mempelajari bagaimana aturan hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Kesehatan dan medis, mengamati komunikasi antara dokter dan pasien dalam sesi konsultasi, meneliti bagaimana pasien menafsirkan instruksi medis dari dokter dan bagaimana mereka mematuhi aturan pengobatan. Dan sekarang saya akan membahas studi kasus dalam etnometodologi. Yang pertama, studi percakapan. Dalam layanan pelanggan, kasus seorang peneliti meneliti percakapan antara pelanggan dan operator call center untuk memahami bagaimana masalah pelanggan ditangani. Hasilnya, yang pertama, operator menggunakan skrip standar untuk memastikan jawaban yang seragam. Yang kedua, pelanggan sering menggunakan nada suara atau intonasi tertentu untuk menunjukkan ketidakpastian. Yang ketiga, operator terkadang menyesuaikan gaya komunikasi mereka untuk menghindari konflik. Kesimpulannya, pola komunikasi ini menunjukkan bagaimana aturan tidak tertulis dalam interaksi layanan pelanggan terbentuk dan dipertahankan. Eksperimen gangguan sosial dalam transportasi umum. Kasusnya, peneliti berpura-pura berbicara dengan suara sangat keras di dalam kereta untuk melihat bagaimana penumpang lain bereaksi. Hasilnya,
Beberapa penumpang menatap dengan ekspresi tidak nyaman. Yang kedua, beberapa mencoba memberi isyarat non-verbal seperti menggelengkan kepala atau mendesak. Yang ketiga, dalam beberapa kasus ada penumpang yang menegur langsung. Kesimpulannya, eksperimen ini menunjukkan bagaimana norma sosial dalam ruang publik atau dijaga oleh anggota masyarakat tanpa aturan tertulis. Analisis dokumen di sekolah. Kasusnya, peneliti meneliti buku panduan siswa dan dokumen sekolah lainnya untuk melihat bagaimana disiplin ditegakkan. Hasilnya, yang pertama, aturan dalam dokumen cenderung menggunakan bahasa formal dan tegas. Kedua, dalam praktiknya, guru sering menyesuaikan aturan sosial. Yang kesimpulannya, ada perbedaan antara aturan yang tertulis dan cara aturan tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Guru dan siswa menggunakan pemahaman bersama untuk menafsirkan dan menyesuaikan aturan yang sesuai dengan situasi. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana sih langkah-langkah dalam penelitian metode etnometodologi. Jadi, langkah-langkahnya dalam penelitian etnometodologi, yang pertama, menentukan fokus penelitian. Identifikasi fenomena sosial yang ingin diteliti, misalnya pola komunikasi di tempat kerja atau cara individu memahami aturan dalam lingkungan tertentu. Yang kedua, mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, rekaman percakapan, atau analisis dokumen. Yang ketiga, menganalisis interaksi sosial, mengamati bagaimana individu berkomunikasi dan berperilaku dalam konteks tertentu. Yang keempat, melakukan eksperimen gangguan jika diperlukan, jika ingin menguji reaksi individu terhadap pelanggaran norma sosial. Eksperimen gangguan dapat dilakukan dengan pengawasan etis. Yang kelima, menafsirkan data dengan pendekatan refleksif. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan bagaimana individu sendiri memahami dan menanggapi situasi sosial yang mereka alami. Selanjutnya, kesimpulannya menyajikan temuan dalam membentuk laporan yang menunjukkan bagaimana individu menciptakan dan mempertahankan kepatuhan dan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam metode etnometodologi ada tantangan dalam penelitiannya. Jadi tantangannya dalam penelitian etnometodologi, yang pertama, kesulitan dalam pengumpulan data. Karena interaksi sosial berlangsung secara alami, sulit untuk menangkap semua detail penting. Yang kedua, interpretasi yang subjektif. Analisis sangat bergantung pada pemahaman peneliti, sehingga mungkin berbeda antara satu peneliti dengan yang lain. Yang ketiga, masalah etika. Eksperimen gangguan harus dilakukan dengan hati-hati karena tidak mengganggu atau merugikan individu yang terlibat. Yang keempat, kesulitan dalam generalisasi. Temuan etnometodologi sangat kontekstual sehingga sulit untuk diterapkan di situasi yang berbeda. Jadi, kesimpulan dari materi etnometodologi ini adalah metode yang kuat untuk memahami bagaimana individu menciptakan dan mempertahankan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan teknik seperti studi percakapan, eksperimen, gangguan sosial, analisis dokumen, dan observasi partisipatif, metode ini memberikan wawasan mendalam tentang interaksi sosial. Meskipun memiliki tantangan etnometodologi,
tetap menjadi pendekatan yang sangat berguna dalam penelitian sosial, terutama untuk memahami bagaimana norma, aturan, dan makna sosial dibangun dan dijaga dalam berbagai konteks kehidupan. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya sangat mengharapkan semoga materi ini membantu teman-teman memahami teknik analisis data dalam metode etnometodologi secara lebih jelas dan mendalam. Jangan lupa like, komen, dan share teman-teman agar bisa teman-teman mengikuti materi-materi part selanjutnya dari channel YouTube saya. Saya Fiana Taliaseng undur diri dengan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada part selanjutnya.